Beberapa tahun yang lalu saya menikah muda di usia 22 tahun. Alhamdulillah dikaruniai 2 anak yang tampan dan cantik. Masya Allah. Kehidupan pernikahan kami sangat bahagia. Sampai pada akhirnya 1 tahun yang lalu suami saya hilang. Pergi dan gak ada kabar. Sudah 1 tahun ini. Perginya cuman mampir ke kelurahan, tapi tanggal 4 Mei kemarin, tepat 1 tahun dia gak ada. Sudah lapor juga kami sekeluarga, tapi gak ada kabar sama sekali. 1 tahun ini saya berjuang sangat keras buat terlihat baik-baik saja di depan 2 anak saya dan keluarga saya. Saya melakukan semua aktivitas yang positif, mulai dari olahraga, ikut kajian, psikolog, psikiater, semua saya datangin. Tapi 1 tahun ini rasa takut, sedih, dan saya nggak pernah Ustadz. Yang mau saya tanyakan pertama, bagaimana status pernikahan saya sebenarnya? Karena sudah 1 tahun dia menghilang. Kedua, bagaimana menata hati saya agar saya benar-benar kuat, nggak pura-pura kuat lagi. Teteh tenang, Teh April tarik nafas. Yang sebelahnya boleh dipeluk si tetehnya, izin. Yang ketiga, yang paling saya sakit adalah bagaimana saya bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya pada anak saya yang masih berumur 6 dan 2 tahun itu. Mereka nggak berhak diinin, Pak Ustadz. Terima kasih, Pak. Kita berikan tepuk tangan dan juga semangat untuk Teh April yang sangat luar biasa. Iya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Kak April yang mau cerita dan mau mencurhatkan perasaan beliau. Yang pertama, kita harus yakin ya, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita kecuali semua atas izin siapa? Allah. Maka untuk yang hari ini sedang terjadi dengan kehidupan teteh, back to Allah aja. Balik ke Allah, minta ke Allah, dan tolong tunjukin ya Allah jalan terbaik apa yang menjadi jawaban dari semua yang pernah kita rasakan. Saya nggak tahu pasti ya, apakah suami beliau mohon maaf meninggalkan dalam artian wafat, tapi kalau wafat pasti harus ada kabar minimal dari keluarga besarnya, atau pergi, atau apa gitu. Saya masih belum terlalu ngeh gitu ya dengan apa yang terjadi. Tapi kalaupun memang misalnya teh udah setahun ini, ya tentu kalau ada seorang suami meninggalkan pasangannya 6 bulan, tidak ada kabar, tidak memberikan nafkah lahir batin, berarti secara pernikahan itu harus sudah dalam tanda kutip berarti selesai. Walaupun secara negara mungkin belum diputuskan. Tapi berjalan nanti berproses. Teteh terus menguatkan hati dengan segala yang hari ini dijalani. Ya kalau semuanya sudah lewat, memang tidak mudah membuka hati dengan yang lain tentu. Tapi anak-anak butuh ayah pasti. Anak-anak butuh sosok yang bisa membimbing dia dalam kebaikan. Jika sudah clear bagaimana putusannya, rasanya membuka hati dengan semua kebaikan yang lain itu juga adalah opsi untuk bisa menyemangati kita. Nikah itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai,
Tapi nikah itu menyatukan dua keluarga yang saling mengisi dan memahami. Maka sesungguhnya kalau kita menikah, yang harus dipastikan juga adalah latar belakang keluarga besar itu, agar kemudian pernikahan jadi silaturahmi yang mendatangkan kebaikan. Hidup harus terus berjalan, Teh April. Anak-anak harus tumbuh dalam kebahagiaan. Jangan sampai ketidakbahagiaan ibunya membawa ketidakbahagiaan kepada anaknya. Mudah-mudahan segera ada kabar Teh. Amin, amin, amin. Dan amin, amin. jika memang sudah tidak ketemu lagi kabarnya, barangkali itu adalah cara Teteh untuk lebih tegar dengan kesendirian yang ada, sampai kemudian Allah kirimkan yang terbaik yang bisa melengkapi semuanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Teh April. Teh April yang luar biasa. Luar Masya biasa. Allah, Masya Allah.